malam. Jangan masuk Mbak. Silakan duduk ya Mbak. Kalau boleh tahu ada keperluan apa ya Mbak di sini Mbak? Mau konseling individu Pak. Mau konseling. Kalau boleh tahu alamat ini dari mana ya? Dari siapa gitu? Dari teman Pak. Dari teman ya. Ini Mbaknya dari mana? Dari rumah atau dari perjalanan dari mana ini? Habis dari rumah tadi. Dari rumah. Alamat rumahnya kalau boleh tahu? Metro. Oh di Metro. Ya. Jadi Metro datang sini untuk melakukan konseling ya. Nah jadi Mbak akan melakukan sesi konseling. Sebelumnya Mbak pernah melakukan sesi konseling belum? Belum pernah Pak. Belum pernah ya, baru pertama ini. Iya. Jadi saya jelaskan kembali ya. Sesi konseling yaitu pemberian bantuan kepada individu untuk memecahkan suatu masalahnya. Nah dalam sesi konseling juga Mbak gak usah takut atas kerahasiaan Mbak, karena dalam sesi konseling ini kerahasiaan itu penting dijaga, jadi cuma saya dan Mbak yang tahu. Terus juga ada yaitu keterbukaan Mbak dalam bercerita agar supaya sesi konseling ini berjalan dengan lancar. Nah, terus biasanya dalam sesi konseling ini juga ada kesepakatan waktu Mbak, biar waktu Mbak dan waktu saya juga tidak terganggu gitu. Jadi kita akan menggunakan berapa waktunya ini? Biasanya dari 15 menit sampai 40 menit. Kita akan berapa menit? 15 aja Pak. 15. Jadi itu tadi ya, Mbak kesini untuk melakukan sesi konseling. Apa sih yang membuat Mbak kesini itu untuk melakukan sesi konseling itu kira-kira kenapa? Mbak ada masalah atau gimana? Iya Pak, jadi saya itu punya masalah tentang kesulitan bersosialisasi gitu. Jadi kesulitan dalam bersosialisasi. Iya. Apa sih yang Mbak rasakan tuh? Kok kenapa kok diri Mbak tuh sulit bersosialisasi itu gimana? Cerita. Jadi itu kalau biasanya kan kalau ketemu orang baru kan ada yang mendahului gitu ya Pak. Nah saya itu nggak mau mendahului, malu. Nggak mau mendahulunya itu gimana sih? Boleh ceritain cara tahu? Kalau itu kayak contohnya kayak kalau ketemu orang baru tuh tanya nama gitu apa alamat gitu. Nah saya itu nggak berani. Nggak berani, jadi kayak nggak mau kenalan kayak gitu ya. Iya. Jadi nggak bisa bersosialisasi dengan baik gitu ya. Iya. Misal kayak kenalan sama orang kayak gitu, tapi Mbaknya tuh kayak diem aja gitu. Iya, diem. Tapi pernah nggak sih pas Mbak itu misalnya keluar nih ya, mau kenalan sama orang baru, terus orang itu ngajak kenalan dulu, Mbak tuh siap nggak? Siap kalau diajak kenal duluan. Siap. Iya. Jadi yang membuat Mbak tuh nggak, yang membuat Mbak nggak, yang jadi malu tuh apa sih penyebabnya kalau boleh tahu? Apa karena takut orang itu menolak kenalan atau gimana kayak gitu? Iya, takut orangnya tuh risih gitu Pak. Jadi dalam pikiran Mbak itu tuh takut orangnya terganggu. Iya. Gitu ya, sama Mbak minta apa namanya, minta ini kenalan kayak gitu. Iya. Jadi yang pertama tuh Mbak tuh harus mengubah pikiran Mbak tentang orang lain gitu. Mbak jangan berpikiran positif. Orang itu pasti kalau kita ingin bergerak, pasti orang itu menerima kita gitu. Mbak harus mengurangi pikiran negatif Mbak menjadi pikiran positif, karena setiap orang kan pasti ini kan bisa menghormati cara orang lain gitu. Terus kalau boleh tahu lagi, selama ini Mbak berarti orangnya tertutup gitu, tidak sering bersosialisasi gitu. Iya, cuma diem. Jadi Mbak harus berubah perilaku Mbak juga, ini harus sering-sering bersosialisasi, karena kan penting ya untuk di dunia kerja nanti kita kan bisa ketemu banyak orang kayak gitu kan, pastinya sangat berguna juga itu. Nanti kalau Mbak tidak mengembangkan itu nanti akan mengalami gangguan Mbak ya, ini akan mengalami hambatan gitu. Iya. Jadi ya itu Mbak ya, dari saya tadi Mbak harus mengubah pola pikir Mbak kepada orang lain,
pikiran negatif dirubah jadi pikiran positif, orang itu pasti akan menerima Mbak. Beda dengan pikiran Mbak tadi yang ngomong takut diterima, takut risih, itu orang pasti nggak kayak gitu Mbak. Jadi orang bisa menghormati orang lain gitu. Iya. Gimana Mbak setelah melakukan sesi konseling pada hari ini? Udah lega Pak, terus udah punya udah dikasih solusinya gitu. Jadi kita akan melakukan sesi konseling selanjutnya nggak Pak? Jadi sesi sekarang Bisa Pak? bisa. Boleh. Kalau bisa, kalau Mbak ada masalah lagi gitu ya. Iya. Ya udah gitu aja ya Mbak ya dari saya. Nah, semoga Mbak juga bisa bersosialisasi juga, dan terima kasih Mbak sudah keterbukaannya tentang bercerita juga. Tenang aja Mbak, juga kerahasiaan di sini akan terjaga dengan baik. Hati-hati di jalan ya Mbak ya.